disajikannya lah weh daging manusia tadi menjadi hamburger dan dicampurnya dengan daging babi. Hai semuanya, thank you udah klik video ini. Welcome back with me. How are you guys? Bagaimana kabar kalian di last of June 2020 ini? I hope you guys stay healthy. Nah, aku mau nanya dulu nih weh ke kalian. Kalian pada suka nggak sama yang namanya burger? Kayaknya almost all the human in the world suka ya weh sama yang namanya burger. Ya nggak sih? Roti dicampur daging, telur, sayur, saus, sometimes sosis, keju, mozzarella, dan lain-lain dijadikan satu dalam satu gigitan. Itu rasanya aduh, jadi pengen aku udah di ujung lidah nih ya rasanya. Selama ini kan kita main beli aja tuh si burger tuh tadi kan weh, tanpa kita tahu isi dari burger itu sebenarnya sehat gak sih, steril gak sih. Pernah gak sih kalian mikir pas kalian beli burger, daging yang ada di dalam burger itu tak dari daging apa weh? Atau kalian tipikal yang main beli aja gitu, yang penting ngenyangin perut selesai gitu. Tapi aku pernah loh weh, sumpah. Ya sekedar aja sih gitu terbesit mikir, ini dagingnya terbuat dari apa ya? Tapi habis itu tetap aja aku makan lagi. Habis enak gimana dong? Gimana coba weh kalau seandainya daging burger yang kita makan itu bukan daging ayam atau beef, atau daging-daging lain lah yang masih dalam konteks halal, tapi ternyata daging itu adalah daging manusia weh. Astagfirullahaladzim coy, jangan sampai. Aduh, rasa apa tuh ya weh kira-kira? Nah, ini bukan berandai-andai aja nih weh, ada daging burger dari daging manusia. Betulan ini weh terjadi. Inilah yang mau kubahas malam ini nih weh. Seorang pria yang mungkin waktu pembagian otak dia nggak datang weh, alias absen. Kenapa bisa aku bilang kayak gitu? Jadi, pria yang nggak ada O-nya ini weh adalah seorang pembunuh berantai yang membunuh sebanyak 10 orang, dan beberapa dari orang yang telah menjadi mayat tersebut, dagingnya tersebut dijadikannya daging burger weh. Hah, si Dave nggak tuh weh? Inisiatif aka kreatif kali lah pokoknya bapak satu ini. Nah, sebelum burgernya dijadikan daging burger nih weh, mayat-mayat tersebut diapainnya weh? Disetubuhinya. Hah, nggak salah kan aku bilang bapak ini gak ada O-nya weh. Karena memang gak ada O-nya weh. Kayak mana lagi mau dibilang? Ya udahlah, langsung aja lah kita ke videonya weh, biar nggak apa kali. Nanti apa pula? Oke. Check it out. Joseph Rometany, aka Joe or Joey. Joey? Aku bilangnya Joe aja kali ya. Oke. Joe lahir di Baltimore, Maryland, Amerika pada 2 Maret 1955. Joe bisa dibilang adalah anak yang kurang beruntung, di mana ayahnya yang pemabuk berat ditemukan tewas ketika Joe masih berumur 6 tahun nih weh. Nah, karena ayahnya udah meninggal, ibunya pun menjadi single parent dan mulai menghidupi anak-anaknya sendiri. Karena ibunya sibuk kerja nih weh, si Joe ini dari kecil sering dititipkan dan diasuh sama orang lain. Jadi ibunya ini kerja sebagai waiters atau pelayan bar demi menyukupi kebutuhan anak-anaknya. Si Joe ini waktu sekolah termasuk anak yang cerdas dan sopan nih weh. Nah, ketika Joe berusia 18 tahun, dia bergabung ke Angkatan Darat, tepatnya pada tahun 1973, dan bertugas di Jerman. Karena dia tugas sebagai Angkatan Darat nih weh, si Joe akhirnya mulai lost kontak sama ibunya selama kurang lebih 10 tahun. Setelah itu, Joe dikirim ke unit perang di Vietnam. Disitulah dia mulai kecanduan heroin, sehingga pada tahun 1975, ia diberhentikan dari Angkatan Darat. Pada tahun 1994, Joe memutuskan untuk berkeluarga dengan pacarnya, dan tinggal di sebuah daerah di Baltimore Selatan. Lalu mereka dikaruniai seorang anak. Joe yang bekerja sebagai sopir truk ekspedisi membuat dirinya sering melakukan perjalanan keluar kota dan jarang berada di rumah nih weh. Nah, pada Juli 1994 saat dirinya mau pulang ke rumah, Joe terkejut nih weh karena bininya dan anaknya udah pergi meninggalkan rumah mereka. Di telepon si Joe ini tadi lah kan weh bininya. Rupanya bininya memutuskan untuk meninggalkannya dan pindah keluar kota bersama pria lain dan membawa anak mereka. Selama 6 bulan, Joe mencoba mencari anak dan istrinya tapi tak kunjung ketemu. Joe khawatir dong sama nasib anaknya kayak gimana. Gak lama kemudian dia mendengar kabar bahwasannya istrinya sedang mengalami masa-masa sulit dan menjadi seorang PSK. Makin khawatir lah dia weh sama nasib anaknya ya kan. Rupanya dapat kabar lagi dia bahwasannya anaknya udah dititip ke panti asuh. Kepergian istri dan anaknya membuat Joe menjadi sangat tertekan dan mengalami depresi yang cukup berat. Hal inilah yang memicunya untuk melakukan suatu perbuatan keji, yaitu membunuh. Disinilah aksi kejinya mulai dilakukan weh. Pembunuhan pertama yang dilakukan Joe pada tahun 1994 adalah pembunuhan pada 2 orang tunawisma yang bernama Randall Brewer dan Randy Peak, yang membunuh keduanya di bawah suatu jembatan Baltimore menggunakan sebuah kapak besi. Siap dibunuhnya, ditinggalnya aja tuh kedua korban tadi weh di bawah jembatan itu. Habis sepigi dia weh. Tapi 2 minggu kemudian Joe akhirnya diringkus polisi atas tuduhan pembunuhan terhadap 2 tunawisma tersebut dan dipenjara selama 18 bulan. Dan pada akhirnya dia dibebaskan karena tidak memiliki bukti yang kuat nih weh. Hasrat membunuh Joe
semakin bertambah ketika ia memutuskan untuk menyewa 2 orang wanita pekerja seks bernama Kimberly Spicer dan Catherine Ann Magaziner. Alih-alih bersetubuh dengan mereka, Joe malah membantai 2 wanita itu nih weh. Nah gak itu aja nih weh, dia juga kemudian memutilasi, mencacah, dan menyimpan daging mereka ke dalam sebuah toples besar weh. Nah untuk bagian-bagian tubuh yang dia rasa gak begitu penting, dikuburnya di belakang tanah perusahaan palet tempat dia bekerja. Oh ala Joe memang gila lah kok Joe. Nah yang lebih gilanya lagi nih weh, mau tau kalian? Joe kemudian membuka sebuah kios barbecue di suatu daerah di Maryland. Udah, ngapain dia weh? Disajikannya lah weh daging manusia tadi menjadi hamburger dan dicampurnya dengan daging babi. Lalu dijualnya weh. Joe pening lah Joe. Menurut Joe, rasa daging manusia hampir sama dengan daging babi nih weh, sehingga tidak akan ada orang yang menyadarinya. Tindakan Joe tersebut secara tidak langsung telah membuat masyarakat yang membeli hamburger di kiosnya menjadi seorang kanibal. Siapa yang beli burgernya itu? Terus dimakannya gitu mah? Burgernya itu, dagingnya daging, oh my god, rasa apa itu Aksi sadis Joe ini akhirnya berhasil terungkap ketika dirinya gagal membunuh korban terakhirnya yang bernama Rita Kemper pada 8 Desember 1996. Rita berhasil lolos saat akan dibunuh Joe dan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian setempat. Polisi akhirnya berhasil menangkap Joe dan mengamankan kios barbeque-nya itu nih weh. Saat diinterogasi nih weh, si Joe mengaku bahwa dirinya sudah melakukan pembunuhan sebanyak 10 kali nih weh, di mana korban-korbannya adalah tunawisma, wanita pekerja seks, dan beberapa orang yang pernah memergokinya sedang memotong daging manusia. Yang lebih mengejutkannya lagi nih weh, aduh aku entah layak si Joe ini. Dia juga mengaku bahwa dirinya pernah memperkosa tengkorak korbannya. Woi, memperkosa mayat dia loh weh. Udah jadi tengkorak pula itu. Saat itu dia membunuh seorang wanita pekerja seks dan menguburkannya di suatu tempat. 6 bulan kemudian, ia kembali menggali kuburan itu dan mengambil jasad wanita yang sudah hampir menjadi tengkorak itu dan menyetubuhinya. Nah ini nih yang aku bilang gak ada O-nya tadi. Aduh Joe, apalah motivasi kau Joe sampai tulang pun kau setubuhi coba ha? Atas dakwaan pembunuhan berantai dan aksi kanibalisme pada tanggal 13 November 1998, pengadilan akhirnya menjatuhkan hukuman mati terhadap Joe, tapi pada akhirnya hukuman mati tersebut dibatalkan pada 24 Juli 2000 karena tidak memenuhi bukti untuk dilakukan eksekusi. Dan pada akhirnya Joe dipenjara seumur hidup nih weh. Nah Joe sendiri pun weh dikabarkan telah meninggal dalam selnya pada 5 Agustus 2017 lalu. Alah selamatlah kau Joe, kau tanggunglah itu semua. Udah di dalam kubur sana lah kau Joe. Oke weh, aduh agak gimana gitu ha, mau makan burger lagi. Masih mau kalian makan burger weh? Nggak tahu kalian daging burger yang kalian makan itu ternyata daging acoy, amin. Jangan sampai lah ya weh. Mudah-mudahan nggak ada kayak gitu di sini ya weh. Tapi ya balik lagi aku kasih tahu sama kalian, kalau kalian mau beli makanan gitu ya be aware lah ya. Jangan asal beli aja tuh ha. Pastikan dulu makanan yang mau kita beli itu steril dan higienis biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton video yang cukup disgusting ini. I hope you guys enjoy this video. Maaf kalau aku ada salah-salah kata dari awal sampai akhir video. Kalau kalian suka dengan videonya, boleh kalian tekan tombol like-nya. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, boleh kalian share ke teman-teman kalian. Kalau kalian punya referensi aku membuat video apa, boleh komen di bawah. Jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi tiap kali aku ngupload video terbaru. And aku mohon bantu support channel ini dengan cara gampang aja tekan tombol subscribe-nya. Oke weh, thank you, bye!